Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Arta Taruji Baryotagol. Baik, di sini kakak akan mengajar pelajaran pengantar pendidikan, dan di sini kakak akan mengajarkan materi jenis-jenis kurikulum. Baik, yang pertama kakak akan membahas pengertian dari kurikulum. Baik, secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kurir, yang arti bergerak cepat atau memiliki sebuah rencana. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah sebuah perangkat atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini adalah sebuah perangkat atau rencana atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Itu adalah pengertian dari kurikulum. Baik, yang kedua, kakak akan menjelaskan komponen dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri terbagi menjadi 5. Kakak menyingkatnya menjadi TM, S, O, dan E. T, M, S, O, dan E. T. T ini adalah tujuan dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri harus memiliki tujuan. Apa dari tujuan pembentukan dari kurikulum itu tersebut? Kenapa kurikulum itu dibuat? Kita harus memiliki tujuan untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Yang kedua, materi kurikulum. Ini penting juga, materi kurikulum ini. Di sini kurikulum juga kita harus tahu materi apa yang akan kita sampaikan nantinya di setiap mata pelajaran. Contohnya saya beri contoh matematika contohnya. Matematika, materi apa saja yang akan saya sampaikan di pembelajaran kali ini di sebuah kelas, contohnya SMP. Materi matematika, materi apa yang cocok untuk disampaikan? Apakah materi aljabar sudah cocok atau materi apapun? Jadi di sini memang dipilih materi yang sesuai begitu untuk kelasnya, tidak sembarangan. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, ini penting juga strategi pembelajaran ini, karena di sini kita juga harus tahu strategi apa yang kita gunakan untuk pembelajaran nanti. Contohnya seperti kita mengajar seperti biasa, metode yang biasa digunakan strateginya dulu yaitu adalah strategi model ceramah untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan kepada murid-murid agar murid-murid menjadi paham begitu. Makanya kita juga harus paham strategi apa yang harus kita gunakan agar itu efektif gitu. Nah, yang keempat adalah organisasi kurikulum. Nah, ini penting juga, organisasi kurikulum ini. Organisasi ini yang akan menjadi sebagai wadah untuk menentukan apakah kurikulum ini cocok untuk digunakan, apakah ini sudah tepat, begitu kan? Apakah ini sudah layak digunakan untuk sebagai model pembelajaran. Jadi organisasi pembelajaran ini juga penting dan ini merupakan salah satu komponennya. Yang kelima adalah E,
evaluasi. Setelah kita membuat tujuannya apa, kurikulum itu untuk apa, materinya apa, terus strateginya, organisasinya, kita juga harus mengevaluasi apakah kekurangan yang ada di dalam suatu pembelajaran. Apakah contohnya kurang di strateginya, harus dibetulkan begini, harus dibuat apa, seperti itu. Jadi evaluasi ini perlu kita gunakan untuk menciptakan sebuah kurikulum yang memang benar-benar bermanfaat gitu dan efektif gitu untuk digunakan. Baik, yang ketiga, fungsi-fungsi dari kurikulum. Kurikulum itu sendiri memiliki fungsi-fungsi. Fungsi bagi sekolah, bagi guru, bagi kepala sekolah, kepsek, bagi masyarakat, dan suatu perusahaan, institusi, atau perusahaan. Jadi kurikulum ini juga memiliki fungsi-fungsi untuk di sekolah, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan suatu institusi. Salah satu fungsi yang bisa saya sampaikan adalah fungsi dari pembentuk kurikulum ini agar menciptakan sebuah kurikulum itu terorganisasi, terencana, jadi tidak sembarangan gitu. Pembentukannya benar-benar diorganisasi, dibentuk dengan suatu sistem untuk melancarkan proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Itu adalah salah satu dari fungsi dari pembentukan kurikulum. Yang keempat ini adalah jenis-jenis kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis deh. Yang pertama adalah correlated kurikulum. Apakah correlated kurikulum? Yaitu adalah sebuah kurikulum yang memiliki korelasi atau hubungan yang akan dipadukan menjadi satu. Jadi ada sebuah mata pelajaran atau sebuah mata pelajaran yang digabung menjadi satu. Kenapa digabung? Karena di situ dinilai memiliki materi yang saling berkaitan atau berhubungan, makanya dikaitkan seperti itu. Yang kedua ada separate kurikulum. Apa itu separate kurikulum? Separate kurikulum adalah kurikulum yang memiliki mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi di separate kurikulum ini dia tidak seperti correlated. Kalau correlated kan dia yang memiliki suatu hubungan, contohnya saya ambil contoh misalnya kimia dan biologi ada memiliki hubungan, digabungkan menjadi satu. Sedangkan separate ini dia terpisah-pisah, kimia sendiri, biologi sendiri, dan lain sebagainya. Jadi dia memang dipisah-pisah materinya, tidak digabung seperti correlated. Nah, yang ketiga ada integrated kurikulum. Nah, di integrated kurikulum ini, di sini adalah kurikulum yang memiliki integrasi. Artinya kurikulum ini menggabungkan beberapa mata pelajaran. Bedanya dengan correlated, kalau correlated ini adalah satu mata pelajaran digabungkan menjadi satu. Sedangkan integrated ini adalah beberapa mata pelajaran yang dihubungkan atau digabungkan menjadi satu untuk menjadi suatu mata pelajaran.
begitu. Sebenarnya tujuan dari integrated kurikulum ini adalah untuk membentuk kepribadian yang integrated, yang bulat begitu kan, untuk membentuk kepribadian yang bulat dan harmonis. Itulah tujuan utama dari integrated kurikulum ini. Nah, untuk jenis kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, kita pernah mendengar jenis-jenis kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Ada kurikulum tahun 1947. Ada kurikulum tahun 2006. Nah, ini yang lebih sering kita kenal dengan KTSP. Ini kurikulum 2006. Ada juga K13 atau kurikulum 2013. Dan sekarang akan dibuat kurikulum tahun 2015 dan itu ingin disempurnakan kembali, dan itu adalah penyempurnaan dari kurikulum tahun 2013, yaitu adalah kurikulum tahun 2015 yang menjadi penyempurnaan dari kurikulum 2013 untuk pembelajaran di saat ini begitu. Baiklah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf bila kakak ada memiliki salah ucapan atau tidak berkenan. Demikian saja pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.